Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan peringatan pakar kesehatan di Amerika Serikat mengenai jumlah kasus influenza tahun ini yang diperkirakan akan meningkat dibanding tahun lalu. Sementara itu hanya sekitar 49% warga Amerika yang berencana mendapatkan suntikan vaksin flu. Para pejabat kesehatan di New York mencatat adanya kenaikan kasus influenza sebanyak 4 kali lipat dibanding tahun lalu. Dan itu menimbulkan keprihatinan pakar kesehatan pada saat Amerika memasuki musim gugur yang lebih dingin. Menurut Kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika CDC Dr. Rochelle Walensky, langkah terpenting yang harus diambil warga untuk melindungi diri adalah mendapatkan vaksinasi flu. CDC mendesak semua warga Amerika berusia 6 bulan ke atas untuk mendapatkan suntikan vaksin flu. Sementara yang berusia 65 tahun ke atas direkomendasikan mendapat vaksin flu dosis tinggi yang mungkin lebih efektif. Selain vaksin flu, para pejabat kesehatan juga mendesak warga mendapatkan suntikan booster vaksin COVID. Ahli penyakit menular Dr. Anthony Fauci memperingatkan, Amerika harus mengantisipasi munculnya varian baru COVID yang bisa menembus respon imun yang diperoleh dari vaksinasi. Menurut kalangan kesehatan, pemberian vaksin COVID yang sudah diperbarui dan vaksin flu bisa dilakukan secara bersamaan. Saudara, pengumuman aneksasi dan mobilisasi pasukan Rusia menurut analis menggiring perang Ukraina ke masa kritis baru. Di pihak lain, Ukraina mengklaim keberhasilan pasukannya mengambil kembali sejumlah wilayah di timur dan selatan Ukraina. Pasukan Ukraina menembus pertahanan Rusia di Kherson, wilayah selatan Ukraina, dan membebaskan beberapa desa. Kini pasukan Ukraina menguasai permukiman seluas 30 km di belakang front pertempuran sebelumnya. Все помінялось. Якщо сравнювати з тим, що було перед цим, то набагато краще стало. Настрій. Щось видно, видно якесь світло в кінці тунеля. Para jenderal Ukraina mengklaim pasukannya telah maju 55 km mendekati Kharkiv dibandingkan pekan sebelumnya. Sementara pasukan Rusia kewalahan mempertahankan batas mereka. Perang Rusia-Ukraina kini memasuki masa kritis baru, menurut analis. It's becoming in some ways make or break for Putin. His abilities to survive depends on some level by saying, I've succeeded in defending the Russian homeland and expanding it. Where this goes, nobody knows, but it's safe to say that this probably is the most perilous moment for Mr. Putin since he took power about 20 years ago. Menteri Pertahanan Rusia menyebutkan sedikitnya 200.000 pria ikut wajib militer sejak pengumuman mobilisasi pasukan akhir September lalu. These forces are unlikely to provide any sort of additional defensive capabilities or offensive capabilities in the short run. And in the long run, these troops are unlikely to be well trained or necessarily highly motivated. Dilaporkan Associated Press, puluhan ribu warga Rusia melarikan diri keluar perbatasan Rusia untuk menghindari wajib militer. Sementara di Alaska, 2 warga Rusia ditemukan mengungsi menggunakan kapal dan mengajukan suaka untuk hindari wajib militer. Demikian laporan VOA. Beralih ke tanaman kaktus yang mendominasi gurun di negara bagian Arizona, termasuk kaktus prickly pear di gurun Sonora. Buah kaktus pear berduri ini ternyata dapat dimakan mentah ataupun diolah menjadi berbagai minuman seperti sirup yang menurut studi berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit. Seperti kaktus-kaktus yang mendominasi gurun Sonora, kaktus prickly pear nampak menakutkan karena duri-durinya. Namun, buah kaktus pear berduri ini bisa dimakan, baik mentah maupun diolah menjadi beragam jenis minuman dan makanan. Di Tucson, Arizona, Natalie McGee mengolah buah prickly pear menjadi sirup atau jus. The season that we harvest is only in August and July. That's when the pears grow and we have to get them all, juice them and get it in the freezer. But we make like this all year round. Usaha kecil sirup pir berduri ini mulai ia tekuni sejak tahun 1991, berawal dari iseng membuat selai dari pir berduri yang ia jual di pasar kaget hasil pertanian.
Buah pir berduri dikenal mengandung serat dan antioksidan yang tinggi. Dari beberapa hasil studi awal, ia juga ditengarai bisa menurunkan kadar gula penderita diabetes tipe 2 dan juga bisa mengobati kepala pusing akibat mabuk miras. Linda Anderson yang berusia 81 tahun dan menderita sakit ginjal kronis ini merasakan khasiatnya. Kept using it, and my kidney counts were staying very level. They weren't dropping at all, or I was feeling better. But I did tell my doctor that what I was taking after, and she says whatever works. Di ruangan kecil ini, Natalie mengawasi proses produksi sirup. Sebelum dituangkan ke dalam botol-botol, ia memastikan tingkat keasaman aman. Harga satu botol sari kaktus murni ini dijual antara 27 sampai 57 dolar tergantung ukurannya. Dari Tucson, Arizona, VOA. Kini kita tengok Martin Randall, seorang warga Amerika yang mendirikan sebuah kelompok gamelan Bali di Tucson, negara bagian Arizona sejak tahun 2017. Kelompok bernama Gamelan Dewi Malam ini beranggotakan seluruhnya warga Amerika dan sudah beberapa kali tampil di pentas seni budaya di Tucson. Setiap hari Sabtu, dari garasi mobil inilah alunan suara gamelan Bali berkumandang. Nyaris semua pemainnya warga Amerika, termasuk pendiri, direktur, sekaligus pelatih. The mission is to spread the beauty of gamelan and Balinese culture and Indonesian culture to the people of Tucson, really. Martin yang kelahiran Inggris ini mendirikan Gamelan Dewi Malam tahun 2017, setahun setelah ia pindah ke Tucson dari Santa Cruz, California, di mana ia belajar dan bermain gamelan Bali sejak tahun 1991. It's just the kind of music that really fascinates me. It's so different from Western music. And I'm fascinated by not only the music but the culture behind it and the sort of spirituality of it. Kyle Mirzain bergabung dengan Gamelan Dewi Malam sejak tahun 2019. Ia pemain biola klasik dan kerap tampil dalam pertunjukan orkestra. You kind of have to change the way you think about music to play gamelan music, but at the same time, already having a understanding of music in general, I think helps a lot as well. So it's kind of a double-edged. I was just fascinated by the music of it, the melodic nature of it. It's stimulating but also very soothing and meditative. Gamelan Dewi Malam sudah pentas dalam berbagai acara seni budaya di Tucson. Namun Martin mengakui tidak mudah membesarkan kelompok gamelan di kota yang mayoritas warganya tidak mengenal Bali ataupun Indonesia. One of our biggest challenges is finding enough players to come and grow the group, Kecintaannya yang mendalam terhadap gamelan Bali membuat Martin tetap semangat mengembangkan Dewi Malam. Dari Tucson, Arizona, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.